Baik teman-teman yang berbahagia, berjumpa lagi kita dalam materi sesi ini, yaitu belajar dan pembelajaran. Baik teman-teman yang berbahagia terkait dengan belajar dan pembelajaran. Teman-teman pasti dalam kehidupan ini tentu tidak asing dengan dua istilah belajar dan pembelajaran ini. Teman-teman pasti setiap hari itu melakukan kegiatan belajar apapun. Karena pada dasarnya belajar ini tidak harus dilakukan di sekolah atau di bangku kuliah. Belajar ini terjadi ketika proses terjadinya pemikiran dalam otak kita karena melihat sesuatu, merespon sesuatu, kemudian itu menjadi pengalaman dalam hidup kita, kemudian menjadikan sesuatu untuk merubah perilaku kita. Karena dengan lingkungan kita juga dapat merubah perilaku kita karena kejadian-kejadian tertentu. Nah, dengan demikian, teman-teman, kira-kira apa ini yang dimaksud dengan belajar? Yang saya katakan tadi, belajar itu memang aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan. Jadi, kita melihat kejadian di lingkungan, kita merespon, kemudian kita memasukkan dalam pemikiran kita. Misalnya, lingkungan ini tentu saja bukan hanya lingkungan fisik, tapi juga lingkungan media sosial dan sebagainya. Saat ini banyak pembicaraan atau pemberitaan misalnya terkait ujaran kebencian di media sosial. Banyak media sosial yang membuat status-status ujaran kebencian. Lalu ada pihak-pihak yang tidak terima, kemudian yang membuat status tadi dilaporkan. Kemudian yang membuat status tadi dikenakan Undang-Undang ITE. Nah, kalian melihat proses itu, kemudian kalian menjadi belajar, oh kalau begitu ketika kita membuat status media sosial harus berhati-hati. Jangan sampai media sosial kita yang menjebak kita masuk ke dalam penjara seperti kasus dalam berita-berita yang beredar tersebut. Nah, dengan kejadian itu terjadi proses belajar dalam diri kita, memberikan pengalaman untuk berhati-hati bijak dalam bermedia sosial. Itu adalah contoh proses kegiatan belajar. Nah, dari cerita yang saya ceritakan tadi, belajar itu membutuhkan adanya aktivitas fisik, melihat berita, mendengar berita, melihat kejadian, melakukan sesuatu, menyusun sesuatu, itu aktivitas fisik. Kemudian aktivitas mental. Aktivitas mental kita dengan belajar misalnya belajar mengendarai sepeda motor. Teman-teman melawan ketakutan itu dengan terus belajar. Itu menimbulkan mental keberanian naik sepeda motor. Jadi fisiknya tangan kita pegang stang sepeda motor sambil jalan. Mentalnya adalah melawan ketakutan untuk gagal dalam belajar sepeda motor. Kemudian emosional. Teman-teman ketika berinteraksi dengan masyarakat tentunya kadang-kadang kecewa, kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak mood. Nah, itu adalah emosional yang kita rasakan ketika aktivitas belajar. Nah, kemudian belajar melibatkan unsur lingkungan, jelas. Kemudian dari aktivitas fisik, mental, emosional, dan lingkungan yang ada tadi, itu menjadikan kita untuk mendapatkan pengalaman yang berharga, kemudian dapat merubah tingkah laku kita yang jelek menjadi baik. Kemudian dari segi hasil, sesuatu yang kita lakukan maksimal, itu tentunya akan jauh lebih baik daripada yang dilakukan biasa-biasa saja. Dengan demikian, belajar dengan maksimal, dengan usaha yang optimal, itu pasti hasilnya akan lebih baik daripada yang biasa-biasa saja. Nah, ini menjadi problem bagi kita, bagaimana kita memotivasi diri kita untuk tetap semangat dalam melakukan
pembelajaran. Lalu ada pertanyaan, teman-teman kenapa perlu belajar? Kita ini dibekali oleh Tuhan adalah manusia yang memiliki pemikiran dan memiliki hati. Pemikiran dan hati kita itu terbuka. Terbuka apa? Terbuka atas perubahan. Kalau kita tidak mengikuti itu dengan belajar, maka kita akan tertinggal. Kenapa? Karena perubahan dan perkembangan manusia di masyarakat saat ini jauh berkembang, sangat pesat. Sehingga kita perlu belajar supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Oke. Belajar itu juga melibatkan serangkaian hal. Di sisi akademik, kita mempelajari teori. Teori itu diawali dari fakta, baru muncul teori. Fakta itu kejadian yang ada di masyarakat. Kejadian yang ada di masyarakat. Kemudian ada riset, kemudian diturunkan ada teori. Misalnya, ada kelangkaan. Ilmu ekonomi itu muncul karena apa? Karena ada kelangkaan. Kelangkaan yang terjadi, kekurangan sumber daya manusia, sumber daya alam, menjadikan turunlah konsep ekonomi dengan pengorbanan tertentu untuk mencapai apa? Untuk mencapai ya keberhasilan tertentu. Jadi dengan pengorbanan tertentu kita akan mendapatkan apa namanya? Kenikmatan tertentu. Ini ya berarti apa? Konsep ilmu ekonomi itu berarti butuh pengorbanan untuk mendapatkan kesejahteraan kan gitu. Itu dari konsep itu turunlah prinsip. Lalu turunlah prosedur-prosedur. Oh, bagaimana toh mengurangi kelangkaan? Oh, muncullah tukar menukar, supply and demand, kemudian muncullah mata uang untuk mempermudah tukar menukar barang. Nah, ini fakta kejadian di masyarakat yang menjadi masalah, kemudian dilakukan penelitian, muncullah konsep, dari konsep muncullah prinsip, dari prinsip muncullah prosedur langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sisi non-akademik di sini ada problem solving, creative thinking, decision making, collaboration, dan learning how to learn. Pembelajaran di akademik dengan nuansa teori itu pasti akan menjenuhkan kalau teman-teman langsung diberi 5 buku suruh baca. Pasti. Tetapi berbeda, teman-teman disajikan dengan masalah yang harus diselesaikan. Dengan masalah itu teman-teman pasti mencari cara untuk menyelesaikan. Itu namanya problem solving, digunakan untuk pembelajaran. Dari masalah teman-teman berupaya keluar untuk masalah. Keluar dari masalah teman-teman butuh ilmu. Ilmunya apa? Teman-teman harus cari, teman-teman harus pelajari, praktekkan. Kemudian creative thinking. Dari masalah yang ada, teman-teman berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif, berani mencoba. Dari apa yang dipelajari, dikreasikan. Kemudian dicoba. Kemudian ada lagi decision making. Decision making itu teman-teman diberi tugas oleh dosen. Misalnya. Diberi PR. Kemudian teman-teman belajar untuk menyelesaikan tugas yang diselesaikan tadi. Terjadi proses pembelajaran akademik. Kemudian ada collaboration, berkolaborasi dengan teman untuk belajar. Ada learning how to learn, bagaimana belajar untuk belajar yang lebih baik. Kemudian pembelajaran, kalau kita tadi berbicara belajar yang kita lakukan itu setiap hari kita lakoni di lingkungan kita. Kemudian pembelajaran itu apa? Berupaya untuk merampingkan bagaimana proses belajar supaya lebih efektif, efisien, dan menarik. Maka pembelajaran ini adalah mengupayakan belajar yang lebih efektif, efisien, dan menarik. Maka pembelajaran ini disetting, harus harus ditata. Jadi biasanya pembelajaran ini dilakukan di bangku sekolah atau kursus supaya hal-hal yang ada di dalam masyarakat
dibawa ke sekolah untuk dipelajari, untuk dimengerti, supaya teman-teman dapat menerima ilmu pengetahuan itu lebih efektif, efisien, dan menarik. Ini pembelajaran, itu butuh di setting tadi. Kemudian terkait dengan prinsip pembelajaran, tentu kita harus merefleksi apa yang kita ketahui tentang terjadi proses belajar. Proses belajar nanti kita ceritakan banyak teori yang membangun. Nah, maka pembelajaran ini tidak terlepas dari dasar-dasar dilakukan pembelajaran atas dasar pendekatan-pendekatan dari teori yang ada. Belajar itu proses interaktif dan kompleks. Iya, dari masyarakat yang kejadian masyarakat, berpikir kita, informasi yang kita dapat, itu sumber belajar. Memang sangat kompleks. Karena kompleks dan sangat luas dan sangat interdisipliner, kalau semua yang kita lihat kita pelajari satu persatu, pastilah pemikiran kita penuh. Maka dengan pembelajaran ini kita ada arahan-arahan. Oh, ada pembelajaran subnya untuk bahasa Indonesia, IPA, IPS, ekonomi, geografi, kedokteran, teknik, dan lain sebagainya. Nah, sehingga sampai di perguruan tinggi, supaya anak usia kerja lulus perguruan tinggi itu memiliki spesialisasi dalam kehidupannya agar tidak terlalu luas, maka pembelajaran itu diarahkan semakin dewasa semakin menyempit. Dari SD mempelajari umum, SMP umum, SMA ada penjurusan, perkuliahan sudah urusannya keahlian program studi itu saja, sehingga apa? Pembelajaran ini memang didesain untuk melahirkan jati diri lulusan yang profesional di bidangnya. Oke, maka untuk menjamin lulusan itu mampu menyelesaikan masalah, ada namanya kemarin kita bahas kurikulum. Kurikulum itu adalah sesuatu yang dibuat, disetting untuk mempermudah proses pembelajaran supaya belajar itu dapat dinikmati oleh siswa atau mahasiswa itu lebih nyaman. Dengan demikian, kurikulum itu harus disetting ya bagaimana belajar berpusat pada siswa dan kontekstual, tidak hanya fokus pada belajar teori saja yang dari buku diajarkan menggunakan ceramah, tapi bagaimana siswa diminta untuk ikut memecahkan masalah supaya belajarnya itu lebih semangat atau lebih beneran gitu. Kalau hanya belajar membaca buku lalu ujiannya dari soal yang ada di buku, ya itu namanya hanya memindahkan tulisan di buku ke dalam tulisan ujian. Tapi kalau belajar berpusat pada siswa, kolaboratif, dengan problem solving, dengan decision making, saya kira pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Pembelajaran menggunakan pengetahuan dan reasoning yang kompleks, lebih bermakna daripada menghafal informasi. Sumber belajar buku penting, tetapi buku itu juga harus ditunjang dengan reasoning sumber belajar yang ada di masyarakat, yang ada di internet, yang ada di YouTube, yang ada di kejadian nyata. Itu menjadi sumber belajar yang harus kita gunakan untuk membangun pengetahuan kita supaya lebih kompleks. Nah, kalau kita berbicara mengenai belajar dan pembelajaran, pasti tidak dapat terlepas yang disebut dengan teori belajar. Ada teori belajar yang umum kita ketahui dalam proses belajar dan pembelajaran ini. Yang pertama adalah teori belajar behaviors, ada teori belajar kognitif, dan ada teori belajar konstruktif. Kita lihat satu persatu. Nah, teman-teman, yang pertama, teori belajar behaviors. Kita dalam teori belajar behavior ini pasti telah mengalami dari balita sampai sekarang. Jadi diumpamakan manusia ini memiliki pemikiran yang kosong dalam otaknya, tidak memiliki pengetahuan, seakan-akan bayi yang tumbuh itu kan pertama kali tidak memiliki pengetahuan, lalu sama guru dan orang tuanya diberikan stimulus.
rangsangan. Kita bilang kalau ini adalah handphone atau HP, itu dari stimulus yang kita terima di awal. Kalau ini adalah handphone. Kalau ketika dan juga keputusan masyarakat untuk menyebut ini telepon genggam atau handphone. Kemudian kita dikenalkan oleh orang tua, oh ini loh HP, kamu diberitahu wujudnya seperti ini. Tetapi kalau stimulus dan masyarakat mengatakan ini apple, pasti saat ini semua orang mengatakan apple. Nah, jadi stimulus yang masuk ke dalam diri kita itu memberikan informasi. Kemudian kita akan merespon stimulus itu dengan dapat mengenali sesuatu, dapat mengenali benda misalnya. Ini sebenarnya basic teori belajar adalah teori pembiasaan atau behaviors. Jadi bagaimana penanaman makan 3 kali sehari, kalau pagi sarapan, siang makan siang, sore makan malam, pembiasaan dari stimulus. Nah, dalam konsep pembelajaran yang kita terima, teori belajar behaviorisme ini adalah pembiasaan. Ini tentunya saya dan teman-teman sudah mengalami misalnya. Ketika mau ujian nasional, kita diberikan les. Pagi, sore, siang, les. Les itu apa? Stimulus. Stimulus apa? Stimulus untuk mengerjakan soal ujian nasional. Kita di-drill tiap hari. Supaya apa? Supaya besok ketika ujian nasional kita lancar mengerjakan. Tapi hasilnya apa? Sekarang teman-teman diminta mengerjakan ulang, masih bisa atau tidak? Dari behaviorisme ini. Nah, behaviorisme ini memiliki sisi kelemahan. Kalau behaviorisme ini dalam hal ilmu pengetahuan, itu akan cepat hilang. Tapi kalau behaviorisme ini diterapkan dalam ilmu kehidupan, ini tidak mudah hilang karena pembiasaan bangun pagi, pembiasaan berbuat baik, pembiasaan menghargai orang itu akan membekas. Tapi pembiasaan ilmu pengetahuan yang dijejalkan dengan drill ini akan cepat hilang. Apalagi ada guru kalau setelah diberi materi dikerjakan salah mendapatkan hukuman. Kalau yang benar mendapatkan hadiah. Siswa yang mendapatkan hukuman ini akan ingat seumur hidupnya kalau dulu pernah dihukum sama guru itu. Jadi memberikan citra yang buruk terhadap kesan yang buruk terhadap pembelajaran. Kalau itu diterapkan, pasti teman-teman mengalami ini semua. Yang kedua adalah teori belajar kognitivisme. Kognitif itu kita sudah memiliki, otak kita sudah memiliki basic pengetahuan. Lalu dari pembelajaran yang diajarkan itu memberikan stimulus tambahan kepada otak kita untuk berkembang. Kemudian dari basic pengetahuan ditambah pengetahuan stimulus yang ada, kita responnya akan lebih memiliki respon yang lebih karena pengetahuan kita bertambah. Oke. Kita akan melihat bagaimana proses belajar kognitif ini terjadi. Teman-teman, di sebelah kiri ini adalah lingkungan. Ini adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu apa toh? Masyarakat, teman, orang tua, guru, dosen, termasuk lingkungan sekolah. Ini lingkungan. Lingkungan itu semuanya memberikan stimulus. Semua kejadian yang terjadi, yang kita lihat, kita amati, kita dengar, itu memberikan stimulus yang masuk ke pikiran kita, yang masuk ke memori kita. Jadi lingkungan yang terjadi sesuatu termasuk proses pembelajaran itu meregister, mendaftarkan ingatan ke dalam otak kita. Ya, jadi lingkungan masuk ke otak kita. Kejadian yang ada lingkungan masuk ke otak kita. Kejadian teman masuk ke otak kita. Jadi selama 24 jam ketika kita terbangun, sesuatu yang terjadi masuk kepada otak kita. Bayangkan berapa juta informasi yang masuk ke dalam pemikiran kita setiap hari.
itu diregister satu persatu ke dalam otak kita. Otak kita itu kalau film SpongeBob pernah lihat teman-teman, isinya adalah laci. Laci itu adalah tempat untuk menyimpan semua register memori yang masuk ke dalam otak kita. Oke. Termasuk pembelajaran. Nah, pembelajaran yang masuk ke dalam otak kita, IPA disimpan di lemari IPA atau di laci IPA, ekonomi disimpan di laci ekonomi, akuntansi disimpan di laci akuntansi, kan gitu. Nah, itu semuanya diberi kode oleh otak kita. Makanya kemudian pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu misalnya apa? Oh, hari ini ditraktir temennya, itu masuk ke dalam memori otak kita. Hari ini dijemput temennya untuk makan, itu juga masuk ke dalam memori otak kita. Oke. Lalu, otak kita itu memilih mana informasi yang masuk memori jangka pendek dan mana yang masuk ke memori jangka panjang. Oke. Ketika kita mendapat pembelajaran akuntansi keuangan misalnya, kenapa kok kita sering lupa? Ketika mendapat pembelajaran ekonomi, kok nggak inget-inget? Lupa saat ujian mengerjakan. Mendapatkan soal ekonomi, kemarin sudah diajarkan, ingat sudah diajarkan. Kemarin sudah dibaca, ingat sudah dibaca. Tetapi ketika mau menuliskan informasi yang sudah kita terima ke dalam lembar ujian, itu lost, lupa. Kenapa bisa terjadi? Karena begini, materi teori pembelajaran yang kita pelajari masuk ke dalam memori jangka pendek. Sehingga memori jangka pendek itu butuh yang namanya pengulangan. Maka belajar setiap saat terkait dengan materi perkuliahan itu menguatkan ingatan materi yang ada di kepala kita. Sehingga apa yang diajarkan misalnya oleh Bu Titi terus diulang supaya apa? Supaya ingat. Kenapa? Karena memang ilmu pengetahuan yang sifatnya ya deklaratif, yang diajarkan itu masuk ke ingatan jangka pendek. Lalu hilang, lupa itu ada dua kategori, tiga kategori. Kalian kalau mengingat hanya ingat 60% dari memori, berarti ingat lupa. Kemudian kalau lupa ingat, berarti hanya bisa mengingat 30% dari informasi. Tetapi ada yang lupa, belas, hilang, 0. Berarti memang tidak ingat sama sekali. Nah, kenapa butuh belajar? Butuh belajar itu karena materi yang kita terima dari dosen kita, dari guru kita adalah masuk ke memori jangka pendek yang butuh pengulangan dalam jaringan otak kita supaya apa? Supaya kunci lacinya tidak macet. Diibaratkan laci yang tidak sering dibuka, dikunci akan berkarat. Sehingga kalau tidak sering dibuka, ditutup akan macet. Kalau macet, lupa namanya dalam otak kita. Lalu, memori jangka panjang, kok saya disakiti teman saya, ditinggal pergi, dimarah-marahi, itu selalu ingat dalam ingatan kita. Bahkan tanggal pertama kali saya diboncengkan sama teman dekat saya masih ingat. Nah, kenapa kok ilmu pengetahuan tidak bisa melekat sedemikian seperti apa yang saya alami dengan teman saya, sehingga kalau saya dengar suaranya saja masih baper dan masih ingat semua memorinya tentang kita, misalnya begitu. Wih, kenapa ini terjadi? Karena memori jangka panjang ini adalah memori yang melibatkan perasaan. Jadi segala sesuatu, ingatan yang melibatkan perasaan itu akan
menancap lebih lama dan terus ingat daripada materi pelajaran. Jadi kalau materi pelajaran hilang, tetapi bagaimana kamu dimarahin dosen itu akan terkenang. Kenapa? Materi yang diajarkan oleh A, dosen A hilang, tapi ketika saya dimarahin dosen A masih ingat sampai sekarang. Karena yang melibatkan perasaan itu masuk ke dalam memori jangka panjang. Nah, itu kenapa perasaan tidak perlu belajar berulang-ulang, masih ingat terus. Ya karena masuk jangka panjang. Tapi kalau ilmu pengetahuan pembelajaran seperti ini, itu harus diulang-ulang supaya memori jangka pendek itu terus diasah dan masih ingat terus kan begitu. Oke. Lalu kita beralih ke teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah konstruks, berarti apa? Membangun. Jadi dalam pemikiran kita itu sudah ada ilmu pengetahuan. Kemudian dari permasalahan atau respon yang ada, kita diminta untuk membangun ilmu pengetahuan supaya lebih bermakna. Nah, konstruktivisme ini adalah teori pembelajaran yang sekarang digunakan karena siswa dituntut untuk aktif membangun dirinya. Nah, maka muncullah berbagai model-model pembelajaran yang membangun diri supaya apa? Pembelajaran yang membangun diri itu melibatkan perasaan, ingatannya lebih lama daripada sekedar diceramai. Misalnya dengan pembelajaran berkolaborasi dengan temannya, dengan forum grup diskusi dengan temannya. Diharapkan dengan diskusi materi yang ada di situ, ingatannya lebih lama untuk membangun dirinya. Materinya lebih betul-betul tertangkap membangun diri. Dengan problem solving, diberikan permasalahan-permasalahan lalu kita mencari alternatif sumber untuk memecahkan masalah. Kita aktif membangun diri, mencari sumber supaya apa? Supaya pembelajaran itu lebih menancap kepada kita. Oh, dengan cara ini, teori ini kita dapat menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sehingga teori behaviorisme, teori membangun diri, teori pembelajaran membangun diri dengan pembelajaran ini dasarnya pembelajaran aktif, kolaboratif, berpusat pada siswa, berbasis masalah, berbasis proyek dan sebagainya, ya teorinya ini. Jadi pembelajaran yang ngetren saat ini memang dibangun dari teori belajar konstruktivisme. Oke. Teman-teman sekalian, pada dasarnya pembelajaran dari 3 teori yang dibangun tadi tentu semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan dan semuanya saling melengkapi dalam proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Kita semua mengalami ketiga-tiganya. Dengan harapan pembelajaran ini kalau dibuat yang menarik dapat melahirkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan daya tariknya tinggi. Lalu bagaimana untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan daya tarik yang tinggi? Yang pertama kita harus melihat metode pembelajaran dulu. Siapa yang kita hadapi? Itu perlu kita tahu untuk menetapkan strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian itu adalah strategi bagaimana mengorganisasi kelas supaya terkendali. Kita butuh strategi itu. Strategi makro ketika kita menguasai semua kelas 30 siswa. Apa yang harus kita lakukan? Memberikan ceramah yang interaktif, yang mungkin menarik perhatian. Kemudian strategi mikro, bagaimana kita menguasai kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk. Ya kita saling memberikan penguatan kepada kelompok, memberikan motivasi kepada setiap kelompok yang adil. Itu dapat apa? Menguasai strategi pengorganisasian. Lalu ada strategi penyampaian. Oke, sebelum strategi ke penyampaian, strategi mikro makro tadi tentunya harus ditunjang dengan tujuan mata pelajaran yang baik. Kemudian strategi penyampaian adalah bagaimana kita menyampaikan pembelajaran, tentunya harus didukung dengan karakteristik dan kendala mata pelajaran. Materinya apa? Maka kita menyampaikannya apa? Kemudian ada strategi pengelolaan. Pengelolaan ini adalah bagaimana karakteristik siswa juga kita harus perhatikan. Oke.
Kondisi belajar tentu kita membutuhkan tujuan pembelajaran yang bagus, karakteristik mata kuliah yang harus kita betul-betul tahu mata kuliah itu apa, tahu karakteristiknya, strukturnya bagaimana, isinya apa. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya mungkin ada di media, ada di buku, waktu, dan sebagainya harus kita analisis. Karakteristik pembelajar, ya siswanya seperti apa, atau motivasi rendah, bakatnya lembah, perilakunya susah diatur, kebiasaannya membelajar teori jadi mendengarkan ceramah, itu juga harus kita analisis kondisinya. Jadi analisis kondisi pembelajaran itu penting, dilihat tujuan, karakteristik mata pelajaran, kendala apa yang terjadi, karakteristik siswa. Nah, ini perlu kita lihat untuk membangun pembelajaran yang baik. Kemudian, dalam melihat itu, permasalahan yang sudah kita kaji tadi, kita dapat menetapkan metode pembelajaran. Dari pengkajian masalah tadi, kita dapat menetapkan strategi pengorganisasinya bagaimana. Strategi penyampaiannya apa, butuh media apa, butuh interaksi apa, pengelolaannya apa, butuh penjadwalan yang bagaimana, butuh kontrol belajar yang seperti apa, butuh motivasi yang seperti apa. Nah, itu perlu kita lakukan ketika setelah selesai melakukan analisis kondisi belajar. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan metode pembelajaran. Oke, kemudian dari hasil pembelajaran, dari hasil menyiapkan strategi pembelajaran, lalu kita mengajar. Mengajar itu tentu mengajar yang efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Mengajar yang efektif itu apa? Harus cermat menguasai ilmu pengetahuan. Jadi guru selain pintar membawakan juga harus berisi ilmu pengetahuannya. Kecepatan unjuk kerja, kesesuaian dengan prosedur, kuantitas untuk kerja, kualitas hasil, dan sebagainya. Efisien dari segi waktu, personil, sumber daya. Daya tarik. Daya tarik itu ketika guru dosen menyampaikan pembelajaran atau guru menyampaikan pembelajaran, bagaimana antusias siswa untuk menikmati proses pembelajaran tersebut. Nah, tentu pembelajaran yang berkualitas itu penting untuk memfasilitasi peserta didik meningkatkan belajar yang optimal. Nah, pembelajaran yang berkualitas itu membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Guru, dosen yang berkualitas menguasai materi, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai media, menguasai kelas, dan dapat mengorganisir kelas. Ditambah guru, dosen harus menyediakan fasilitas sumber belajar yang lengkap. Jadi bukan hanya buku, maka sumber belajar yang perlu kita tambahkan adalah bisa dari radio, televisi, lingkungan, dari digital, komputer, dari teman sebaya, pengalaman teman sebaya. Maka guru harus mengkolaborasikan sumber belajar yang sedemikian itu untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal. Oke, pembelajaran dulu dari kurikulum, guru menetapkan metode, guru menyampaikan kepada siswa. Apa intinya? Ya, guru sebagai sumber belajar. Itu dulu. Nah, pola pembelajaran sekarang, guru harus menyiapkan berbagai macam sumber, berbagai macam media. Jadi, setelah ada kurikulum, ada isi pembelajaran, guru harus berperan sebagai penyiapan media, penyiapan sumber, sebagai guru fasilitator. Kemudian semuanya nanti dihantarkan kepada siswa, dibelajarkan kepada siswa, kemudian siswa memberikan umpan balik. Kemudian dilakukan penilaian pembelajaran, apakah pembelajarannya baik atau buruk. Kemudian hasil itu digunakan untuk perbaikan kurikulum. Oke. Pola pembelajaran dalam kurikulum yaitu yang pertama guru saja langsung kepada siswa. Ini dulu. Yang kedua guru dengan media ke siswa. Jadi
dari kurikulum, guru dan media ke siswa. Jadi guru di kelas membawa media ke siswa. Yang ketiga modelnya adalah kurikulum dibuat media, kemudian guru, kemudian siswa. Jadi ketika guru tidak ada, media juga ada. Kemudian di sini guru dan media ke siswa. Jadi guru dan siswa bersama-sama berkolaborasi ke siswa. Di sini kurikulum tidak ada guru tetapi media saja langsung ke siswa. Itu juga bisa terjadi pola pembelajaran demikian. Yang lazim kita gunakan adalah yang poin 4, di mana guru dan media saling bekerja sama, kemudian langsung dapat mengembangkan siswa. Oke, dalam proses belajar mengajar yang terakhir ini juga dipengaruhi oleh faktor berbagai macam, yaitu faktor belajar siswa dari luar, itu tentu lingkungan, alam, sosial, budaya, ada kondisi geografis, kurikulum, dan lain sebagainya. Dari dalam itu adalah kondisi fisiologi siswa, ya mungkin keterbatasan siswa, baca indera siswa itu juga mempengaruhi proses belajar, dan kondisi psikologis belajar siswa, ada minat, motivasi, itu juga mempengaruhi proses belajar. Nah, sebagai guru yang baik, bagaimana kita membingkai pola pembelajaran dan menghadapi faktor belajar dari luar dari dalam ini supaya dapat menjadikan proses pembelajaran yang lebih baik. Saya kira itu materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.